fa inna khairuz zadi taqwa. Siapkanlah bekal kalian, sesungguhnya bekal yang terbaik adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimarahi Allah, judul khutbah pada siang hari ini yaitu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan. Kita sudah tahu dan sudah sering kita katakan bahwa bersyukur itu selalu mengatakan alhamdulillah, mengatakan alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada cara-cara bersyukur yang benar, yaitu yang pertama dengan hati. Pertama, bersyukur dengan hati. Kita meyakini bahwa mengetahui semua nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Kita meyakini itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari siapa-siapa. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, An-Nisa ayat 47, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yaf'alullahu 'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran 'alim. Allah tidak akan mengazab selama engkau bersyukur dan beriman kepada Allah. Allah mensyukuri dan mengetahui. Jadi di sini jelas, azab tidak akan mungkin turun kepada kita kalau kita sebagai makhluknya mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita yang begitu banyak. Dan kalaupun kita akan hitung, tidak akan terhitung nikmat tersebut. Wa an ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Yang pertama tadi dengan hati. Kemudian yang kedua adalah dengan lisan atau dengan ucapan, yaitu kita selalu memujinya, baik dalam keadaan susah ataupun senang. Bahkan hal ini Rasulullah SAW selalu mengucapkan ketika Rasulullah dalam keadaan senang. Beliau mengucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah, karena semua nikmat menjadi sempurna. Itu ketika bahagia. Di kala susah, Rasulullah pun berucap, yaitu alhamdulillahilladzi alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan yang dialami. Jadi walaupun susah dan senang, tetap kita harus berucap bahwa itu adalah karunia, bahwa itu adalah nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Patutlah kita untuk mensyukurinya. Kemudian dengan amal saleh, dengan perbuatan, yaitu dengan dilandasi kita keimanan kepada Allah dengan keikhlasan yang sesuai dengan contoh Rasulullah SAW. Bukan hanya sekedar ucapan, apalagi angan-angan. Kaum muslimin sedang semua rahimahullah. Syukur dalam bahasa Arab adalah yaitu membuka hati, membuka keimanan kita kepada Allah, bahwa tadi meyakini bahwa rezeki ataupun nikmat yang Allah berikan kepada kita itu harus dilandasi kita dengan hati, dengan lisan, dengan perbuatan. Syukur yang sebenarnya adalah upaya menggunakan nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita sesuai dengan keinginan Allah dan selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dewasa ini kita tahu di sosmed, di surat kabar dan sebagainya, ketika manusia tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepadanya, sehingga dia akan kufur, sehingga dia melakukan apa yang tidak harusnya dilakukan oleh sebagai muslim terutama.
Kita berbicara masalah muslim di sini. Bagaimana menyikapi, bagaimana kita rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu banyak yang gantung diri. Kenapa? Karena merasa dirinya itu karena apa? Tidak bersyukur. Merasa sedikit, padahal Allah begitu banyak memberikan nikmat kepada kita semua. Kenapa? Karena itu pun keimanan diri dia itu sangat-sangatlah tipis. Artinya apa? Melakukan sesuatu itu karena dia tidak meyakini kepada Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak, yang begitu luas dan besar nikmat yang telah diberikan kepada semua hamba-Nya, tidak terkecuali setiap manusia, makhluk apapun yang di muka bumi ini tentu Allah beri rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma terkadang manusia dia itu tidak merasa syukur tadi, sehingga di dalam Al-Qur'anul Karim ayat Ibrahim ayat 7, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idzana rabbukum la in syakartum la zidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jika kita bersyukur pada nikmat Allah, maka Allah akan menambah nikmat itu. Tetapi kalau kita kufur pada nikmat yang Allah berikan, maka azab menghadapi. Di dalam tadi yang ketiga adalah dengan amal soleh yang perbuatan. Itu dicantumkan di dalam Al-Quran Al-Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa na'mal salihan tarda wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Wahai Rabbku, berilah aku kekuatan untuk bersyukur sehingga aku dapat selalu mensyukuri seluruh nikmat yang Engkau karuniakan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku mengerjakan yang Engkau ridhoi, dan untuklah aku dan selamatmu pada ke dalam Allah yang kemudian untuk beriman. Intinya bahwa di sini menandakan bahwa kita patut bersyukur apa yang telah kita terima, dan juga kedua orang tua kita yang telah diterima oleh kita dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu bagaimana kita menyikapi hidup ini, bagaimana kita bahwa kita adalah seorang makhluk yang memang harus tentu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan pandai-pandai mensyukuri apa yang telah Allah berikan kepada kita. Semoga kita selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk mensyukuri apa yang telah Allah berikan kepada kita. Karena khawatir ketika jelas dalam Al-Quran tadi bahwa ketika kita tidak mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan, maka azab Allah amat pedih. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-Azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru li wa lakum wa lisal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. فيا عباد الله فيا عباد الله
عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم كما باركت على محمد وعلى آل محمد في العالمين إنك حميد مجيد. Kaum muslimin yang dimaklumi Allah, pada khutbah ini simpulan daripada khutbah pertama, mari untuk kita meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu sabar apa yang telah Allah berikan kepada kita. Ada sudut hadis kursi yang perlu kita ketahui. Dalam hadis tersebut, malam yaskur ila balai fal yakhruj min tahti sama'an terbersiwa. Kalau kita tidak bersyukur kepada Allah dan tidak bersabar apa yang Allah uji kepada kita, maka fal yakhruj keluar min tahti sama'an dari pelawaan dari jalan ini. Bersiwa cari Allah selain Allah. Juga mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini adalah tanggal 17 Agustus 2004, bagaimana perjuangan para leluhur kita, para mujahid kita, para ulama kita, halim kita yang telah mengorbankan terutama jiwanya untuk merebut kemerdekaan Indonesia. Ala hadina wa ala kulli jasin salih al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya
sudah memenuhi sasaran atau mungkin barangkali ada yang mau menambahkan supaya lebih sempurna lagi. Untuk itu kami persilakan kepada Ustaz di Bali untuk memberikan masukan. Silakan. Kalau sasarannya orang itu indikatornya yang pertama, menambah kesadaran seseorang itu atau siapapun untuk dekat kepada Allah. Kemudian indikator yang kedua, ada referensi pengetahuan yang dia dapatkan, ya, walaupun hanya 1-2. Itu sasaran dakwah. Minimal dua indikator itu. Yang pertama, saya ulang lagi, menambah dekatnya orang itu ke Allah. Yang kedua, menambah pengetahuan dia tentang apa yang disampaikan. Kalau dua hal ini tidak didapatkan, berarti dakwah itu ada sesuatu yang yang perlu diperbaiki kan. Nah, merujuk kepada apa yang ada saat ini. Saya bukan kalau tadi kriteria yang tadi disampaikan oleh Pak Ustadz itu sudah memberi kriteria gitu kan. Tapi ada hal yang lain yang perlu ini menjadi referensi kita. Tadi pada saat sholat subuh itu ada jamaah langsung dari, nah itu jamaah biasa juga dari luar itu langsung dari situ. Nah, langsung di situ. Saya mau masuk kejepit saya. Nah itu. Nah ini yang perlu ada estetika dan etika kita dalam hal berjamaah. Kalau dalam sisi terang itu imam dan makmum itu harus punya muru'ah. Muru'ah itu kehormatan dalam hal menjaga saf-saf masjid itu. Itu bukan boleh dan boleh, kita tidak menghukumkan hukum fikih di situ. Kalau tuh hukum fikih kita munculkan, ada hal-hal yang substansi antara imam dan makmum itu nyambung. Tapi di sini mungkin tidak digali, sehingga ada sebenarnya bukan nggak boleh. Paling dia agak mikir sedikit di sini, jangan langsung di depan imam. Karena ketika ada terjadi sesuatu, ada pertanggungjawaban di situ bagi yang memang yang sudah diberikan yang namanya bukan otoritas penuh, tapi ada kriteria orang yang memang di belakang imam itu yang mampu memberikan sesuatu yang karena sering terjadi di depan kita. Ya, jadi ini yang betul-betul kita harus jaga. Yang kita jaga itu muruahnya dalam hal kita menjaga kekompakan imam dan makmum itu. Itu nggak gampang, masuk di depan imam itu nggak gampang. Bukan masalah pahalanya di sini, bukan masalah itu. Jadi banyak hal sebenarnya yang harus betul-betul kita punya wawasan yang betul, sehingga betul-betul itu imam dan makmum itu dengan jamaah itu kehormatannya itu terjaga. Makanya saf yang pertama itu kalau bahasanya Pak Jati itu VIP itu memang ada, ring satu itu ada gitu kan. Cuma tidak secara implisit. Nah, gitu kan. Tapi mudah kita harus paham gitu kan. Jadi itu aja yang saya sampaikan. Nah, kalau nanti secara itu dakwah juga. Dakwah bagaimana menyampaikan ya mungkin karena mungkin kita menyampaikan itu harus penuh hikmah, bil hikmah wal mau'izah itu ya memang nggak bisa langsung nanti. Tapi memang ada khusus orang-orang yang tampil di situ yang memang dia kriterianya itu dalam hal imam dan makmum itu dia mampu untuk menguasai minimal ada kita. Ya itu aja, mudah-mudahan ini PR buat kita khususnya kepada pengurus terutama untuk kita yang ada di depan itu. Ya itu masukan dari saya. Baik, terima kasih Bupati yang telah mengingatkan kita. Nah, kita sebagai pengurus
DKM, terutama yang berkaitan dengan peribadatan. Ini harus peka juga. Artinya gini, kita saling mengingatkan. Untuk ring satu masuklah seperti itu ya. Ring satu di belakang imam ini, paling tidak orang yang mudah ngerti tentang bacaan Al-Quran. Ya kan? Ini memang ada jamaah kita yang selama ini sadar kita memang bermaaf. Karena kita orang tua itu bukan orang ini. Lalu kalau jamaah di belakang imam ini harus bertanya. Begitu semua sadar, kita harus siap melakukan ini. Nah, sejak itu yang kita lakukan, tadi itu masalah. Begitu saja ya. Nah, ini yang harus kita perhatikan semua. Jadi, masukan yang positif untuk kita semua. Alhamdulillah, terima kasih atas masukannya. Baik, selanjutnya mohon masukan dari Ketua DKM kita, Al-Mukarram Pak Kiai Haji Hasan Fadil. Biar lengkap. Rapatkan itu dari mana dalilnya? Yang ada itu luruskan. Tidak merapatkan hingga sampai akhir waktu itu enggak ada. Saya belum tahu kan ini. Ada tapi saya belum tahu. Tapi nggak ada yang hadis itu merapatkan, yang ada luruskan. Berhubung ada imam mari rapatkan. Nah, itu rapat mengganggu kita terganggu. Sehingga duduk tabaruk saja kita susah. Nggak begini tadi kedengarannya. Nah, itu kita menghilangkan kesunatan duduk tadi juga kita tidak berbuat kesunatan tadi. Saya tidak bisa duduk tabaruk tadi. Itu perlu dijelaskan oleh Imam. Tidak ada kata bahasa rapat, tapi luruskan. Saya belum menemukan, mungkin ada yang tahu. Baik, terima kasih Pak Ustaz Biasa dalam bahasa kita. Jadi kalau rapat susah, tapi kalau longgar katanya diisi sama setan. Kalau terlalu rapat, jadi ya harusnya untuk jalan di bawah itu nyaman, jadi jangan terlalu longgar atau jangan ada nanti diisi setan. Terima kasih Pak Ustaz. Baik, terima kasih. Selanjutnya Pak Haji Khairuddin, silakan. Tolong berkali ilmu yang dari Arab Saudi untuk kita semua. Saya menunjuk sampai ya, silakan. Ini hak prerogatif MC. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya aku seperti ini yang kita kayaknya pendidikan dari orang hukum bukan, tapi kita menjadi kadang-kadang dari pertama dari biasa dia membaca Al-Quran, cara-cara ini dia guru di belakang imam itu. Kenapa guru kita akan dari dia yang berdiri di belakang imam itu sebenarnya yang bisa suatu menjadikan tidak imam itu kebiasaan kita sebenarnya kayaknya karena berlomba untuk belakang. Harusnya orang yang paham, orang yang bisa sewaktu-waktu mengerti itu perlu juga. Tapi kebiasaan dia imam pun mengatakan rapat dan luruskan sebagai sebuah sholat itu
itu udah biasa kita dengar. Kalau masalah dalil itu tentu orang yang ngomong seperti Kiai tadi yang bicara tahu, kalau kita mah nggak tahu. Nah, tapi biasanya kalau sholat itu rendah, itu kan masuk celah setan itu lewat. Nah, jadi makanya Imam itu mengisyaratkan apa meneruskan bahagian dari sempurna sholat. Jadi kalau masalah hanya lurus saja nggak ada rapat itu mungkin yang bicara mungkin itu saja. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Darudin. Semoga saya sangat positif. Nah ini yang jadi kendala itu mungkin karena orang kan awalnya mohon maaf karena yang kurang paham juga kurang tahu dan juga dari luar atau kelompok mungkin di belakang. Nah itu cara salinannya bagaimana? Sampai ketua ya jadi pada saat ini kasih masukan, ya kan mengingatkan, ya jangan sampai kalau bisa memang ya apa yang kata Ustaz tadi itu orang yang di belakang imam paling tidak sedikit banyak menguasai tentang tata sholat, ya kan? Jadi begitu imam ada, imam tuntut atau imam apa, mereka bisa langsung bisa menggantikan, kan gitu kan. Nah harapan saya bukan seperti itu. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang mungkin kurang paham ini kita harus mengingatkan, kan gitu. Insya Allah ya, kita lihat sebagai yang baik mereka tidak tersinggung begitu. Terima kasih atas masukannya. Baik, selanjutnya saya masukan dari Pak Satrio. Silakan Pak. Terima kasih Pak Rahman. Ya, betul. Yang pertama, lurus dan rapat. Itu di atas itu bunyi. Sesungguhnya lurus dan rapat besar adalah bagian daripada kesempurnaan sholat. Masih dikritik juga nggak masalah. Lurus dan rapat itu kan tidak bisa diartikan secara fisik, tidak bisa diartikan secara harfiah, tapi secara maknawi. Merapatkan saf berarti menjaga kekompakan. Yang saya pahami bukan bisiknya turun selu-selan, bukan. Lurus seperti itu, lurus jalan lurus. Tapi kalau diartikan secara fisik, ya agak sulit. Pak Tom misalnya, lapaknya paling besar 1 meter. Ini yang pertama. Yang kedua, sesuai dengan tema bersyukur. Pak Ustadz Syekh di dalam Asmaul Husna itu ada syakuri, Allah Maha mensyukuri. Maknanya apa? Kalau kita punya kegiatan seluruhnya terlibat, tapi yang kontribusi kecil itu nggak dilihat. Yang dilihat itu yang kontribusinya besar. Itu sifat manusia. Padahal Allah, sekecil apapun kita berbuat kebaikan, Allah mensyukuri. Mengambil duri tengah jalan, tapi kalau kita itu pilih-pilih, yang kontribusi besar, pendidikan, itu sebuah pelajaran bagi kita. Bahwa sebuah kegiatan itu melibatkan berbagai elemen, berbagai unsur, baik kecil yang besar, harus diapresiasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada atas koreksi masukan positif. Selanjutnya Pak Ali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khusus untuk sholat Jumat seperti Pak Ustadz tadi bilang, saya setuju banget itu orang yang berpengetahuan dan berbakat. Kalau menurut saya yang di Jakarta yang saya sekolah di Jakarta setiap Jumat, saya sudah tolong ditulis di situ imam khotib wajib
di tempat tertentu dan di belakang imam. Jadi orang nggak sembarangan masuk itu, khusus Jumatan juga besar. Jadi nggak tertib. Tulis di apa kan ada itu di buat imam, khotib, muadzin, sama MC misalnya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih masukannya. Sekali lagi untuk masukan waktu kita Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit saja, yang pertama mohon maaf kalau misalnya tadi untuk dokumentasi tidak menggunakan tripod, karena tadi saya cari mounting dari handphone ke tripodnya ketinggalan. Saya cari di secret nggak ada, jadi yaudah seadanya gitu. Terus yang kedua masih berkaitan dengan dokumentasi, mungkin untuk speaker yang ada di mimbar itu suaranya agak berdengung gitu ya. Jadi kalau untuk telinga kita aja yang mendengarkan masih susah, apalagi media gitu. Jadi yang ditangkap tuh gitu, apalagi pas baca ayat itu agak sulit ditangkap. Yang ketiga, mungkin tadi belum ada yang bahas karena momentumnya sebetulnya sekarang 17-an. Saya kira atau mungkin semua jamaah yang datang ke sini ngira temanya tentang 17-an gitu. Kalau maupun tentang bersyukur bisa dikaitkan tentang 17 Agustus gitu. Karena orang Indonesia ini suka dengan momentum. Ketika ada momentum bisa kita manfaatkan untuk mengingatkan rasa bersyukur misalnya kepada kemerdekaan kita gitu. Jadi mungkin bisa buat referensi kalau kita mau menyampaikan sesuatu mengingat momentum apa nih yang dekat atau yang lagi hangat seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena sudah merdeka, makanya kita bersyukur. Bisa menjawab karena waktunya juga sudah mepet. Untuk silakan Pak Dosen untuk merespon. Terima kasih untuk berbagi kalau itu seperti itu, jangan sampai seperti itu ya. Artinya jika memang paling tidak ini masalahnya sampai meningkatkan ya Pak, sampai bisa gerak ya, bisa desakan atau terdesak namanya. Jadi memang perlu tadi masukan Fajar, masukan Pak Heri, saya juga. Makanya tema-tema itu hal yang terkait dengan tadi terus dan rapat. Jadi ada arti secara metafor, apa namanya metafor, dan ada arti secara fikih, artinya secara terluar. Itu namanya arti dakwah. Semuanya bisa. Cuman memang yang perlu kita jaga itu muruah daripada masjid dan jamaah. Baik Pak, oke. Itu. Jadi ini sudah baik Pak. Kemudian dari yang masalah Pak, saya seperti apa? Sebenarnya nggak harus apa ya. Cuman saya langsung terdekat kepada pahlawan kita yang dulu, sehingga ini kan memang pelatihan lah ya. Secara intinya memang nggak harus seperti itu, nggak ada maksudnya di forum itu. Ini karena saya hati tiba-tiba teringat dengan perjuangan apa namanya menyampaikan kita begitu ini ya, sehingga kok tiba-tiba sampai empat ya. Jadi mereka jadi begini tapi tidak ada gitu. Ya memang tambahan aja mungkin. Nah terus kemudian Pak Niko betul Pak ya. Mulai itu maha bersyukur apapun itu, intinya kita sebagai manusia harus pandai-pandai bersyukur nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita dan sangat banyak. Dan kalaupun kita itu jadi tidak akan terhitung maupun berapa. Ya, jadi intinya semuanya terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita hanya bagaimana ke depan yang lebih baik dari segi bagaimana bicaranya dan sebagainya. Saya berusaha untuk itu supaya lebih maju lagi. Terima kasih sudah jawab mungkin juga mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulannya adalah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, sehingga kita bisa menjalankan aktivitas sehari-hari dengan umur yang berkah, dan alhamdulillah kita masih dengan nikmat iman Islam dan walafiat sehingga masih bisa memakmurkan masjid dan kita juga ini. Insya Allah depannya akan lebih baik. Dan terima kasih, semoga apa yang telah menjadikan bahan kajian pada subuh hari ini sangat-sangat bermanfaat untuk kita semua. Kita tutup bacaan dengan bacaan hamdalah
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum